Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silakan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-28. Selamat mendengarkan. Nina dan Amira sama-sama menyarankan untuk memberi Theo keperawanannya. "Apa? Kalian sudah gila?" teriak Diana. "Itu wajar, kalian berdua telah menyukai satu sama lain. Dia akan membawamu ke tempat yang spesial malam ini kan? Itu hal terbaik yang bisa kau berikan padanya. Artinya kau percaya padanya, dan dia juga telah sabar padamu," kata Nina. Diana setuju karena dia mencintai Theo dan siap menjelajahi sisi ini bersamanya. Diana pulang sore hari. Theo memilihkan gaun untuk Diana. Itu adalah gaun hitam dengan lengan jaring. Gaun itu terlihat sangat elegan dan seksi. Diana mengenakan pakaian dalam khusus di bawahnya untuk membuat Theo terkesan. Theo memegang tangan Diana seperti seorang pangeran dan duduk di mobil. Matahari terbenam saat mereka sampai di tempat tujuan. "Apakah ini akan menjadi kencan malam kita?" tanya Diana. "Tidak, sebenarnya hanya makan malam. Aku kemari bersamamu untuk mengaku," kata Theo dan membuat Diana tegang. Diana menarik nafas dalam-dalam dan siap untuk mendengarkan semua yang akan dikatakan Theo padanya. "Aku tidak pernah berpikir aku akan mengatakan hal ini kepada siapapun. Ini sangat klis, tapi aku mencintaimu. Kau telah mengubah hidupku selamanya. Aku tidak peduli dengan hubungan masa lalumu. Aku ingin menghabiskan seluruh hidupku denganmu. Apakah kau merasakan hal yang sama? Aku tahu, aku bukan pria yang baik, tapi aku akan berusaha merubah diriku sendiri," kata Theo bersungguh-sungguh. Diana mencium Theo. "Dalam mimpiku, aku tidak pernah terpikir untuk bersama seseorang sepertimu. Tapi aku tidak bisa menahan diri, aku juga mencintaimu," kata Diana dengan tersenyum bahagia. "Aku memiliki masa lalu yang kelam, tapi masa depanku akan cerah bersamamu," kata Theo, dan dia siap untuk mengikatkan dirinya pada Diana. Dan Diana tidak memiliki masalah untuk menyesuaikan dirinya dengan Theo. Akankah hidup mereka akan berjalan baik atau ada sebuah badai yang akan datang? Bagaimana Diana dan Theo akan menghabiskan malam dalam suasana romantis ini? Diana dan Theo sedang makan malam bersama dengan cahaya lilin. Malam semakin gelap dan dingin. Diana sangat gugup karena dia berpikir Theo akan mengharapkan dia untuk bersiap melakukan hubungan fisik. Tetapi ternyata tidak. Diana tidak tahu apakah itu kecemasan atau khayalannya. Diana merasakan bahwa ada yang sedang mengawasinya. Dia melihat sekeliling dengan putus asa. "Theo, aku merasa ada seseorang yang sedang mengawasiku, dan ini bukan pertama kalinya aku merasakannya. Aku juga menyadarinya di kafe tadi siang ketika bersama dengan Amira," keluh Diana. "Sayang, mungkin itu hanya perasaanmu saja. Tidak mungkin ada siapa-siapa. Tapi demi keamanan pikiranmu, aku bisa meminta penjaga untuk memeriksa area ini lagi," kata Theo.
Theo, aku merasa sangat aman denganmu. Aku khawatir kegugupanku akan merusak kencan kita, kata Diana. Theo mencoba untuk mengusir kecemasan Diana dengan menunjukkan teras yang didekorasi dengan indah. Theo, ini cantik sekali, kata Diana kagum. Tapi cantiknya tidak lebih darimu, kata Theo dan memberi isyarat untuk naik ke tempat tidur. Diana menarik nafas dalam-dalam. Dia berbaring di tempat tidur sambil menutup matanya. Hei, kenapa kau menutup matamu? Tanya Theo heran. Aku akan merasa nyaman dengan cara ini, jawab Diana dengan jantung yang berdetak kencang. Apa gunanya jika kau menutup mata? Tanya Theo lagi. Aku sangat gugup. Ini pertama kalinya bagiku. Cepat selesaikan saja, kata Diana yang masih tetap menutup kedua matanya. Theo menyuruh Diana duduk. Dari mana kau mendapatkan ide bahwa aku akan membawamu ke sini hanya untuk berhubungan seks? Tanya Theo. Bukankah sudah jelas kita akan bermalam di lokasi yang indah ini? Kau bahkan melamarku. Nina dan Amira memberitahuku bahwa hanya itu hadiah terbaik yang bisa kuberikan padamu, kata Diana. Kau adalah hadiah terbaik untukku. Bagaimana aku bisa memaksamu untuk melakukan itu saat kau belum siap? Kata Theo. Sungguh, aku sangat gugup. Terima kasih telah bersabar denganku. Aku berharap bisa memberimu sesuatu, kata Diana. Kau adalah dunia bagiku. Aku hanya ingin kau tidak pernah mengkhianatiku. Aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang masa laluku. Kau tahu segalanya. Aku percaya padamu. Kuharap kau tidak pernah merusaknya, kata Theo. Diana merasa sangat bersalah karena orang yang paling dibencinya adalah dirinya sendiri. Dia bertemu dengan Han di belakang punggungnya berkali-kali. Dia tidak memberitahunya bahwa Diana adalah pewaris keluarga Chang. Diana berjanji pada Theo, aku akan selalu bersamamu dan tidak akan pernah menyakitimu, kata Diana. Theo berbaring di tempat tidur dengan Diana. Dia melihat bahwa atas teras itu tembus pandang dan bintang-bintang tak terbatas terlihat di langit. Daerah ini sangat cocok untuk malam berbintang karena populasi yang lebih sedikit, kata Theo. Ini sangat indah dan menyenangkan, kata Diana. Diana, kondisi Kak Rio memburuk. Kita harus menikah dalam waktu 2 bulan ini, kata Theo. Aku tidak masalah dengan itu, tapi aku merasa kasihan pada Kak Rio, kata Diana. Aku berharap aku bisa berguna buatnya. Aku tidak tahu bagaimana membuatnya bahagia, kata Theo. Apakah ada orang spesial dalam hidup Kak Rio, seperti pacar misalnya? Tanya Diana. Kak Rio adalah playboy terbesar yang pernah ada, tetapi satu-satunya wanita yang menyentuh hatinya adalah Mei. Kami mengenalnya sejak kecil. Kak Rio sangat menyukainya. Mei juga menyukainya. Tetapi setelah kematian orang tua kami, Kak Rio berubah. Dan Mei melihatnya berubah menjadi seorang monster. Mei memilih untuk pergi. Sebenarnya, aku ingin tahu di mana dia sekarang, kata Theo. Kita akan menemukan jalan itu. Jangan putus asa, Theo, kata Diana memberi semangat. Diana dan Theo berpelukan dalam tidur mereka. Di pagi hari, Diana dan Theo memutuskan untuk segera pulang. Dokter menghampiri Theo dan berbicara dengannya dengan nada serius. Saya khawatir Tuan Rio tidak punya banyak waktu lagi, kata dokter yang menjelaskan kondisi Rio. Theo tidak dapat menerima kebenaran itu. Dokter, pasti ada obatnya kan? Atau sesuatu apalah itu? Dia tidak bisa pergi secepat ini. Kau bilang dia punya waktu berbulan-bulan lagi, kata Theo cemas. Tubuhnya sangat lemah.
Latihan berat selama bertahun-tahun dan cedera telah membuat tubuhnya semakin lemah. Dia memiliki kasus yang rumit. Jelas, dokter. Theo menyuruh Diana untuk pergi ke kampus. Apakah kau akan baik-baik saja? Tanya Diana. Tidak ada yang salah. Kakakku masih hidup, kata Theo. Setibanya di kampus, Amira berbicara tentang dosennya. Dosen baru kita terlihat seperti bidadari. Dia terlihat seumuran dengan kita, tetapi hanya beberapa tahun lebih tua dari kita. Semua anak laki-laki di kelasku telah jatuh cinta padanya. Tapi dia bilang aku adalah mahasiswi favoritnya, kata Amira. Tenang Amira, sepertinya kau sangat menyukainya, kata Diana. Dosen Mei adalah inspirasiku. Mendengar nama Mei, Diana merasa apakah ini kebetulan atau tidak. Diana, bagaimana dengan kencan dan rencana pernikahanmu? Tanya Amira. Theo cukup sopan untuk menungguku, dan pernikahan kami akan dilangsungkan dalam waktu 2 bulan ini, kata Diana. Saat Diana dan Amira sedang berbicara, dosen Mei akan pergi meninggalkan kampus. Kemudian Amira memanggilnya. Halo Mir, maaf, sepertinya aku tidak bisa berbicara lebih lama lagi. Aku akan terlambat ke bus, kata dosen Mei. Dia berbicara seperti peri. Diana ingin tahu lebih banyak tentangnya. Maaf, aku bisa mengantarmu dengan mobilku? Perkenalkan, aku Diana, teman Amira, kata Diana memberi tawaran. Maaf sayang, aku belum terbiasa dengan orang yang baru ku kenal, kata dosen Mei menolak dengan sopan. Saya bukan orang asing. Saya pikir Anda mengenal seseorang yang saya kenal, kata Diana. Mei berpikir sejenak. Sepertinya aku tidak punya kerabat di kota ini, kata dosen Mei. Sungguh, apakah Anda tidak mengenal seseorang bernama Rio dari keluarga Ronald? Kata Diana. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.